Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Marina dari kelas 4B D4 Akuntansi BP 1811021030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Adapun yang dibahas pada bab 1 yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 3, metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, yang terakhir metode analisis data. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, perusahaan dihadapkan pada lingkungan persaingan yang semakin ketat. Persaingan terjadi dengan melakukan berbagai hal seperti meningkatkan biaya atau harga dengan setinggi-tingginya untuk mendapatkan laba tanpa memperhatikan keadaan di sekitar perusahaannya. Tidak hanya dengan meningkatkan laba, tetapi perusahaan juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sosial di sekitarnya. Salah satu perusahaan yang menghadapi era globalisasi adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang pengaplikasiannya melibatkan semua proses antara yang dibutuhkan untuk produksi dan integritas komponen-komponen suatu produk. Perusahaan manufaktur meliputi 3 sektor industri, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Industri dasar dan kimia menjadi pilihan utama bagi para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal ini dikarenakan sektor industri dasar dan kimia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 17,08% year to date. Hal tersebut menjadikan sektor ini sebagai sektor yang pertumbuhannya paling tinggi kedua setelah sektor keuangan yang mencatat pertumbuhan hingga 29,18% year to date. Adanya perusahaan maka tidak lepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dampak positif yang diberikan kepada masyarakat seperti memberikan kesempatan kerja pada warga di sekitar perusahaan yang dapat menekan angka pengangguran, pembangunan berkelanjutan ataupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat yang diberikan perusahaan. Namun, adapun dampak negatif seperti adanya permasalahan yang menyangkut pada polusi udara, pembuangan limbah pabrik, kualitas produk yang mengakibatkan keracunan atau masalah sosial. Adanya dampak lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility, Sabila et al. 2020. CSR merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pengemban kepentingan atau stakeholder dan pihak-pihak yang terdampak atas kegiatan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bukti kesadaran perusahaan atas potensi dampak buruk yang akan terjadi karena kegiatan operasional perusahaan. Dampak negatif harus diminimalisir agar keselamatan masyarakat pun terjamin. Tanggung jawab sosial di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, di mana pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha berkaitan dengan alam wajib melakukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Adapun contoh kasus pencemaran lingkungan yaitu pada kasus polusi udara pada tahun 2017 yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang yang menyebabkan bau limbah yang sangat menyengat. Firdaus mengatakan bahwa contoh kecil dari limbah kimia itu bisa dilihat dan dirasakan di perkampungan di Desa Pinang Sebatang, Desa Tualang, dan Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang Sia. Menurut dia, pencemaran udara serta limbah kimia yang dibuang ke aliran sungai berdampak kepada udara yang dihirup dan air yang digunakan oleh masyarakat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Selanjutnya, ada pun contoh kasus pencemaran lingkungan yaitu terjadi pada pabrik kertas PT MAK di Kecamatan Kesamben, Jombang, dinyatakan sebagai salah satu penyebab pencemaran Sungai Afur Buduk Kesambi. Petugas menemukan bahwa pabrik kertas tersebut sengaja membuang limbah cairnya ke sungai. Sungai Afur Buduk Kesambi di Dusun Gongseng, Desa Projokrejo, Kecamatan Kesamben, Jombang, tercemar limbah yang mengandung klorin dan belerang Nur 2019. Dampaknya pun cukup luas, mulai dari merusak ekosistem sungai, mematikan tanaman petani, hingga membuat warga sakit kulit. Air Sungai Afur Buduk Kesambi ini terlihat berwarna hitam kecoklatan. Sungai dengan lebar sekitar 4 meter ini juga nampak berbuih dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Christie 2013 menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate social responsibility, salah satunya adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan dengan lebih luas. Menurut Agus 2010, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau waktu yang harus segera dibayar. Leverage juga berpengaruh dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham atau investor. Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Amelia 2020 tentang pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Dalam penelitian tersebut disarankan untuk menggunakan variabel-variabel independen lainnya yang dapat berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Maka dari sinilah penulis tertarik untuk memakai variabel independen, yaitu profitabilitas dan likuiditas. Penulis tetap memakai variabel independen profitabilitas dikarenakan dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Berbanding terbalik dengan penelitian Sabila et al. 2020 tentang pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil penelitian tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Berikutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021.
Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR di perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut. Yang pertama, pihak keilmuan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, masukan, dan bahan pertimbangan kepada pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap CSR pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Yang kedua, manfaat praktisi. Yang pertama, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh perusahaan mengenai pengungkapan CSR. Yang kedua, penelitian ini diharapkan berguna bagi investor dan kreditur sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Berikutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 berisikan pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pada penelitian ini. Pada bab 2, yaitu ada tinjauan pustaka, bab 2 berisikan pembahasan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian terdahulu, rumusan hipotesis dan kerangka penelitian. Bab 3, metode penelitian. Pada bab 3 akan membahas jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data pada penelitian. Baiklah, kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebab akibat dari variabel independen X terhadap variabel dependen atau Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan variabel independennya adalah profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2018 sampai 2021. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan kriteria yang dikehendaki peneliti. Adapun kriteria penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan konsisten selama periode 2018 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan yang memperoleh laba berturut-turut selama periode 2018 sampai 2021. Yang keempat, perusahaan sampel melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya. Berikutnya, adapun jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai 2021 yang didapatkan dari www.idx.co.id. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap CSR. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, di mana terdapat 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan leverage, dan variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Baiklah, kita masuk pada variabel independen. Yang pertama yaitu profitabilitas.
Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio return on asset atau ROA. ROA digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi laba yang diperoleh untuk setiap rupiah aset yang ditanam dalam perusahaan. Rasio ini menjadi perhatian investor perusahaan karena menggambarkan juga tingkat pengembalian dari investasi. Rumus yang dapat digunakan yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Putri dan Setiawan 2014. Yang kedua yaitu likuiditas. Menurut Harry 2015, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan liabilitas lancarnya. Rasio likuiditas dapat diukur dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga yaitu ada leverage. Pengukuran rasio leverage dilakukan dengan membandingkan total hutang dengan total aset. Leverage pada penelitian ini diukur dengan menggunakan debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutangnya atau seluruh kewajibannya. Adapun rumus yang digunakan adalah debt to asset ratio atau DAR sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Harry 2015. Selanjutnya yaitu variabel dependen. Variabel terikat atau dependen pada penelitian ini adalah corporate social responsibility, pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan. Adapun kategori pengungkapan corporate social responsibility yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada Standar Global Reporting Initiative atau GRI 4 dengan 91 item pengungkapan yang meliputi 6 kategori. Yang pertama yaitu indikator ekonomi, indikator lingkungan, indikator sosial praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja. Yang keempat, indikator sosial hak asasi manusia. Yang kelima, indikator sosial masyarakat. Dan yang keenam, indikator sosial tanggung jawab atas produk. Adapun rumus perhitungan CSR dalam Setio Ningrum dan Zulaika 2019, CSRI sama dengan sigma X Y I dibagi dengan NI, di mana CSRI adalah indeks luar pengungkapan CSR pada perusahaan I, sigma X Y I merupakan jumlah pengungkapan CSR perusahaan, di mana akan diberikan penilaian 1 jika item tersebut diungkapkan dan angka 0 jika item tersebut tidak diungkapkan. Dan NI merupakan jumlah item untuk perusahaan sebesar 91 indikator. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Sumber yang digunakan untuk mengolah penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada sektor industri dasar dan kimia tahun 2018 sampai 2021. Data dapat diperoleh di website www.idx.co.id. Data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan 4 tahun dari tahun 2018 sampai 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat dan menganalisis laporan tahunan serta laporan berkelanjutan perusahaan pada periode 2018 sampai 2021. Berikutnya kita masuk pada metode analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif di sini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik harus dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linear. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Untuk mendeteksi residual normal atau tidak, distribusi dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini, untuk menguji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, uji multikolinearitas, yaitu uji ini berfungsi untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Model regresi seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel bebas. Jika dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas, maka variabel ini disebut tidak ortogonal. Ortogonal yang dimaksud di sini adalah variabel bebas atau independen mempunyai nilai korelasi antar variabel bebas atau independen sama dengan 0. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut hemoskedastisitas. Dan jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi seharusnya hemoskedastisitas, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendekati heteroskedastisitas biasanya dilakukan dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot. Grafik scatterplot antar Sresit dan Z-presit, di mana sumbu Y adalah sumbu yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual, atau Y prediksi dikurang Y sesungguhnya yang telah di-studentize. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah dalam suatu penelitian terdapat korelasi antar data atau tidak berdasarkan urutan waktu. Apabila terdapat korelasi, berarti data mengalami problem autokorelasi. Model regresi seharusnya bebas dari autokorelasi. Ghazali 2018. Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Jika DU besar dari D besar dari 4 dikurang DU, maka dapat dikatakan data terbebas dari autokorelasi. Selanjutnya, pengujian regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan dalam menunjukkan arah hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel berikut. CSR sama dengan alfa ditambah B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah E, di mana alfa merupakan konstanta dan B1 merupakan profitabilitas, B2 likuiditas, B3 leverage. Yang E merupakan komponen pengganggu atau standar error. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama ada koefisien determinasi atau R²2. Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai pada koefisien determinasi berada pada 0 dan 1. Apabila nilai mendekati 1, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji T atau uji parsial. Uji T berfungsi untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada persamaan regresi berganda, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada uji signifikansi simultan atau uji F. Uji F berfungsi untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada persamaan regresi berganda. Pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai signifikansi F kecil dari 0,05, maka terjadi pengaruh. Apabila lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Baiklah, sekian penjelasan tentang metode penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.